saya berhenti di dunia ayam ini semenjak 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya waktu santunan itu, saya waktu itu mampu memberikan terhadap warga sekitar saya 2,5 juta ya. Berjalan 6 bulan terjadi fitnah. Bahkan saya tidak punya niatan untuk politik dan lain-lain. Saya berpikir begini Bang Aliman, berapa harta yang saya habiskan di dunia malu, berapa harta rezeki yang diberikan Tuhan di dunia sabung. Ini hanya sebagian kecil saya sisihkan untuk membantu orang-orang yang susah. Karena saya meyakini suatu saat harta rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya, suatu saat kalau saya sudah meninggal itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ini nggak imbang saya bilang. Makanya untuk menebus semua itu saya ingin berbagi. Cuman ada pepatah mengatakan menanam kebaikan belum tentu mendapat pujian. Pada saat itu saya berhentikan, saya stop karena mungkin darah kotor saya udah keluar. Saya bilang sama istri saya tidak usah membantu orang. Sampai saya ditegur sama istri saya. Kenapa kok berhenti membantu orang? Ya buat apa membantu orang, mau bantu mau nggak bantu dinilai jelek juga. Yang penting karena background saya seorang penyambung ya mungkin kan seperti itu. Nah waktu itu saya sempat dibikin malu sama istri saya. Oh berarti sampean membantu orang itu karena manusia bukan karena Allah. Langsung coni saya. Setelah itu saya simpulkan kalau segala sesuatu yang kita lakukan ini karena Allah, buat apa menghiraukan penilaian orang? Setelah itu saya merasa todus ya. Jadi saya program itu saya lakukan lagi, bahkan saya tingkatkan. Ya dan sampai mampu bedah rumah itu. Oh, jadi, itu. Santunan kalau nggak salah saat ini udah masuk ke 7 kecamatan, tapi gara-gara corona sementara stop. Nah perjalanan itu saya mau berhenti sabung ayam itu alhamdulillah setiap saya mau ingkar kan ada kalanya manusia itu nggak mampu ya. Nggak mampu bukan berarti nggak punya materi. Suatu ketika saya merasa eman. Ini bulan ini saya stop dulu dah. Padahal Allah berjanji berbagi tidak akan berkurang. Dengan betul. Berjanji tidak akan jadi miskin kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita kalah sama Allah. Benar. Waktu itu saya hentikan. Saya niat mau berhenti, mau stop dulu sebulan ini. Anak saya yang cowok yang besar itu jatuh. Sininya kena anunya payung, besinya payung. Saya masih belum sadar. Setelah itu 3 hari saya berpikir ini mungkin peringatan dari Maha Kuasa. Saya sudah menahan haknya orang yang nggak punya. Dan kejadian itu 2 kali. Waktu itu yang terakhir ya saya langsung aja. Yang terakhir yang mudah-mudahan ini peringatan Allah yang terakhir buat kami. Bulan puasa yang lalu bukan yang bulan ini. Sebelumnya. Waktu itu kan saya nyalonkan salah satu adik-adik saya ke Bangkalan ya, menyalonkan 2 orang waktu itu karena pas pemilu itu sangat banyak menurut saya pengeluaran. Akhirnya saya sepakat sama istri saya kita stop dulu lah untuk saat ini. Aku juga bagi-bagi uang ke orang itu niatnya sedekah bukan untuk beli suara. Kita stop dulu nih modal sudah mau habis. Jadi nggak mau saya keluarin waktu itu. Terus akhirnya pas mau buka puasa saya jalan-jalan ke gunung ke tempat yang sampai bilang ke villa itu. Villa pas saya nyiram bunga waktu itu tiba-tiba ada bunyi kayak tutak di depan saya. Ternyata anak saya udah tersungkur di depan saya, jatuh kepalanya kena cor di sini. Jatuh dari atas. Lalu saya rangkul, anak saya itu nggak menangis sama sekali, hanya minta dipeluk, badannya dingin katanya. Saya bawa lari ke rumah sakit Bangkalan. Nyampe rumah sakit Bangkalan karena saya melihat ya pelayanannya kurang maksimal, saya cabut ke PHC. Nah perjalanan ke PHC anak saya itu muntah warna coklat sama merah. Cuman sama temen di belakang, Kak mungkin si Mehmet tadi makan semangka sama coklat. Saya nggak percaya, ini kayaknya darah gitu loh. Terus saya bawa nyampe di Kapasan. Saya udah putus asa Bang Ali. Jadi saya belum pernah mengalami kegalauan ya. Peristiwa yang benar-benar membuat galau gitu. Galau banget waktu itu. Dalam keadaan putus asa,
saya ingat dengan mimpi saya bahwa waktu anak saya itu umur 4 bulan di dalam kandungan, saya bermimpi melihat tulisan Arab, tulisan emas kalau nggak salah di atas saya, tulisan Al-Hamid. 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 Nah, dari situ saya punya keyakinan bahwa anak saya tidak akan meninggal dengan cara seperti ini. Ini pemberian dari Allah. Terus saya berikrar, berjanji sama Allah, ya Allah jangan cabut anak saya saat ini. Izinkan dia memperjuangkan kebaikan, cabutlah saat dia menjadi pejuang dan memperjuangkan agama dan bangsanya. Saya bilang seperti itu. Saya peluk anak saya. Pada saat itu juga saya berjanji sama anak saya, nak, yang penting kamu diberi kesempatan hidup sama Allah, diberi kesempatan untuk memperjuangkan kebaikan. Seluruh ayam saya akan saya jual dan saya akan berhenti main ayam. Oh, ya. Yang saya yakini, Bang Aliman ya, dan saya yakin suatu saat saya akan kembali kepada Allah, ke jalan Allah. Karena kenapa saya yakin? Meskipun saya dalam kondisi rusak, sesat sekalipun, alhamdulillah saya tidak pernah lupa zikir.